warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, nah ini saya lagi berada di Ponpes Nur Siva Nusantara. Nah ini tampak di sini Mbah Singoludro yang menjaga Ponpes ya, karena dipasrahin oleh Mbah Din untuk menjaga, mengamankan situasi di Ponpes karena ditinggal beliau mudik ya. Nah ini Mbah Singoludro yang menjaga keamanan di sini ya, dipasrahi sama Mbah Din. Nanti Mbah. Nah ini kita mau ngobrol-ngobrol, duduk-duduk sama Mbah Singo ya. Alhamdulillah ini suasana jam 12 siang teman-teman. Nah ini jam 12 siang. Salam damai semesta raya. Rahayu, rahayu, rahayu. Hari ini saya berada di Pondok Pesantren Nur Siva Nusantara. Pondok pesantren dari saudara kita Gus Syamsuddin Jadab, atau yang saat ini dikenal Mbah Din atau Mbah Saridin, karena beliau mudik ke Lampung, ke tempat beliau dilahirkan di daerah Mesuji, Lampung Utara. Bersama keluarga beliau mudik ke sana bersama beberapa santri. Kemarin rombongan satu mobil Alphard, 2 Innova, dan 1 Pajero. 4 mobil dengan 2 istri beliau, anak-anak beliau, santri-santrinya, dan beberapa orang drivernya. Saya di sini dipasrahi untuk mengawasi sementara selama ditinggal selama beberapa waktu ini. Jadi saya ada di sini jadi satpam, jadi satpam. Enggak pesantren berejan ampuh. Satu kehormatan. Satu kehormatan sebagai orang, ya mungkin beliau menganggap saya sebagai kakak, sebagai bapak, karena lebih tua, sebagai saudara. Begini luasnya dipasrahkan untuk dijaga ya. Kita jalani amanah apa yang diamanahkan. Baik, netizen Indonesia, kita kembali membahas tentang suasana carut marut sekarang ini di Indonesia yang lagi rame-ramenya. Kita bahas dulu tentang apa yang dianggap remeh-temeh atau leceh. Dari beberapa video yang kita lihat bersama-sama, rakyat Indonesia semua lihat, dari bahasa lisan yang terucap sudah terlihat sekali bahwa arogansi seorang Bancet Merah ini luar biasa arogan. Seorang anak muda yang belum begitu banyak berpengalaman, belum pernah berjalan-jalan kemana-mana, ya baru-baru di sekitar Indonesia lah, tapi tidak semuanya. Jadi tidak memahami kekhasan suku-suku bangsa yang ada di negara kita ini. Dianggapnya sama aja kayak di Jakarta. Oh tidak, keliru. Saya sendiri terus terang lahir dan besar di Pulau Borneo. Saya dibesarkan di Kalimantan Selatan, tepatnya di Banjarmasin. Dan dari kecil dididik dengan 2 kultur. Kultur Jawa serta lingkungan saya campur. Di situ ada Dayak Bakumpai dan di situ juga ada suku Banjar
Dan ketika saya sudah mengerti sedikit tentang perjalanan spiritualitas, karena orang tua mengarahkan ke sana, saya masuk ke pedalaman dulu ya, dari berbagai kampung-kampung di atas gunung dan hutan yang dulunya tidak terjamah manusia luar. Saya masuk di sana dan saya banyak belajar adat istiadat, sehingga saya banyak mengerti bagaimana saudara-saudara saya di Kalimantan itu baik orangnya, tapi tidak bisa kita menyinggung sedikit dengan perkataan, karena perkataan itu sangat menyakiti. Jika manusia itu kita ibaratkan seperti cangkir atau gelas, retak itu pasti akan selalu nampak. Begitu pula hati manusia, satu kali kita sakiti, dia akan membekas selamanya. Dan itu tidak pernah dipikirkan oleh si Bancet Merah ini, karena anak ini nggak punya otak gitu, nggak berpikir yang jauh, nggak berpikir yang skupnya luas. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri, yang penting kontennya laku, yang penting punya uang banyak, dia sukses, viral. Harapannya ya tampil di TV, dapat kontrak. Yang diharapkan saat ini kan bagaimana dia kontrak iklan yang bermiliar-miliar, itu harapannya. Dengan cara apa? Mempertahankan eksistensinya dengan menabrak-nabrak orang lain untuk mempertahankan eksistensinya. Jadi dia tidak bisa berkarya sebenarnya. Karya dia apa? Tidak ada. Tapi karya yang terlihat itu ya hanya menabrak-nabrak orang untuk mempertahankan eksistensinya, untuk memperlihatkan bahwa dia itu masih eksis, masih dikenal orang, masih banyak followernya. Tapi tidak. Bisa lihat nanti di setiap kolom komentar di video itu yang saya upload, komentarnya semua negatif terhadap dia. Dari ratusan komen yang saya perhatikan, saya jawab, tidak satu pun respect kepada dia. Semuanya memendam kejengkelan karena tingkah laku dia. Oke, hari ini saya tidak mengomentari bahasa-bahasa lisannya. Hari ini saya komentari tentang gesturnya, gerak tubuhnya. Jadi sifat seseorang itu bisa terbaca dari mimik wajah, dari gestur gerak tubuhnya, atau body language, bahasa tubuhnya. Si Bancet Merah ini terlihat dari bahasa tubuhnya, memang dia orang yang sombong, congkak. Ya mungkin karena dia saat ini merasa dirinya sudah sukses, yang dulunya susah, dagang sosis bakar sambil ngojek kalau malam, sekarang sudah sukses. Nah, tapi membawa dia lupa diri, sehingga dia tidak menyadari gesturnya. Dia mau ngomong apapun tentang keilmuan, tapi tidak menguasai psikologi dirinya. Dia tidak pernah berkaca karena mukanya ya ditutupi make up. Dia nggak pede dengan bopeng-bopengnya mungkin. Jadi seharusnya orang itu tahu ketika berbicara. Ya saya ajarin kamu Bancet Merah ya, kalau untuk belajar acting, menata gerak tubuh, menata mimik, kamu harusnya sediakan cermin besar, berhadapan dengan cermin, kamu berbicara dengan dirimu sendiri, dengan bayanganmu sendiri. Itu latihannya begitu. Sehingga kamu tahu bagaimana mimik wajahmu dan kamu bisa merubah untuk mengkamuflase di depan kamera. Saya lihat kamu tidak depan kamera ya original, bukan acting itu. Asli original kamunya memang seperti itu. Jadi netizen Indonesia, memang dia orang yang sombong, dari gerak tubuhnya terlihat. Orang yang congkak, angkuh, merasa dirinya besar. Ya kalau bisa dikatakan mengalami gangguan personality disorder. Ini penyakit kejiwaan. Jadi sebenarnya seorang influencer seperti Bancet Merah ini yang menginfluence begitu banyak kaum muda Indonesia yang menentang tentang dukun penipu, tapi tidak mengerti literatur keilmuan dukun, sehingga
justifikasi. Saya lihat juga Bacet Merah ini agama pun juga tidak begitu memahami, dia hanya yakin-yakin begitu aja. Karena lingkungan di situ ya saya tahu sendiri ya, garis-garis keras. Ya, mungkin sekarang dia berhubungan dengan orang-orang garis keras sehingga cara berbicaranya pun congkak, merasa paling benar, merasa yang paling hebat. Bacet Merah, belajarlah. Kalau ingin berhadapan dengan kamera dan nggak dihujat orang dari gesturmu, dari gerak tubuhmu, dari mimik wajahmu, belajar tentang body language dan belajarlah mengkamuflase di depan kamera gerak tubuhmu, baru itu bagus. Tetapi saya lihat jangankan body language, ada satu keilmuan yang paling sulit dipelajari, yaitu mempelajari tentang micro muscle. Bagaimana memperhatikan kejujuran seseorang dari guratan-guratan wajahnya, bukan mimik tapi guratan-guratan, gerakan-gerakan kecil dari saraf-saraf tertentu di wajah, di beberapa titik wajah, dan di situ sulit dikamuflase. Mungkin kamu mengkamuflase wajahmu dengan make up supaya orang nggak tahu kalau kamu sedang nggak jujur gitu ya, atau kamu sedang nervous, makanya dengan make up tebal itu. Tapi tidak, saya rasa kamu masih bodoh, tidak mengerti sampai sejauh itu, dan kamu bukan pakar ini. Beda dengan orang-orang tua yang selama ini diam. Kita memperhatikan saja selama ini apa yang terjadi. Jadi tuduhan-tuduhan terhadap Gus Samsudin juga terhadap yang lain-lain itu tidak berdasar. Saya perhatikan dia hanya menginjak-injak konten kreator yang akunnya besar atau yang subscribernya jutaan. Itu yang dia cari kesalahannya, dia perhatikan, terus akhirnya dia cari celah untuk menginjak-injak sehingga dia sendiri yang besar, yang lain tenggelam. Ini yang saya perhatikan. Tetapi dia gunakan agama sebagai tameng. Kebetulan mungkin waktu itu Gus Samsudin sedang mengalami kesialan ya, karena terlalu baik jadi orang. Saya lihat Samsudin ini terlalu baik, terlalu welcome terhadap siapapun, karena dia ingin bersaudara dengan siapapun. Nah, celah ini dimanfaatkan oleh banyak orang yang datang ke tempat Samsudin. Saya perhatikan hampir 1 tahun ini. Jadi saya bisa menilai terlalu baik jadi orang. Jadi ya mungkin karena memang dia orang baik, dan celah itu dimanfaatkan. Kalau kita berbicara, oh Samsudin dukun, berkedok agama, ngomongnya begitu. Nanti dulu, agama menjadi kedok dukun ini yang sulit sekali dikata-katai seperti itu. Ya karena orang yang tidak berpendidikan, orang yang tidak memahami agama itu di mana dan dukun itu apa, sehingga mengatakan seperti ini. Agama dan perdukunan sebenarnya sama. Samanya di mana? Kalau etimologi bahasa dan terminologinya kata dukun itu dikembalikan, maka kalau dibahasakan dengan bahasa Arab, dukun itu artinya ahli. Contohnya kalau kita ke bahasa Inggris, ahli di bidang mesin disebut maintenance, atau kalau bahasa Inggris ke bahasa Belanda menjadi montir. Kalau di Indonesia, ahli mesin disebut ya dukun mesin. Nah kalau ahli agama, dukun agama, karena dia membidangi bidang itu, dukun agama. Nah kata dukun sendiri, ahli, membuat ketersinggungan orang banyak. Kenapa ahli distigmakan buruk, sedangkan bahasa dukun itu original Nusantara atau Indonesia sendiri atau Jawa dan Sumatera. Kata dukun itu hanya ada di Jawa dan Sumatera, tidak ada di pulau lain. Tapi maknanya dukun itu adalah ahli.
suatu bidang yang betul-betul dikuasai, maka yang menguasai bidang ini disebut dukun. Makanya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada 12 keahlian dukun atau 12 karakter dukun. Ya mungkin sekarang kalau kita dengan bahasa Arab, ahli agama kita sebut ustadz atau kiai, atau kalau bahasa Sunda ajengan. Ya kalau dibahasakan Jawa yang kuno ya dukun agama. Ya, dukun itu ahli, A itu tidak, agama itu kacau. Ahli ketidakkacauan. Jadi kayak Gus Samsudin ya dukun agama, nggak salah, tapi bukan dukun berkedok agama. Ini bahasa yang di framing namanya. Di framing oleh anak kecil yang tidak punya tanggung jawab dengan apa yang diucapkan. Bancet merah ini kurang ajar banget kalau sudah membawa-bawa agama yang notabene sensitif sekali di bangsa kita. Jangan mau lagi dipecah belah, apalagi dipecah belah oleh anak yang nggak berpendidikan seperti ini. Apa sih background pendidikan dia? Sarjana? Tidak. Backgroundnya tukang jual sosis, tukang ojek. Itu backgroundnya seorang bancet merah. Sana di Parung sana loh. Tapi rakyat Indonesia sudah terbodohi oleh anak ini dengan penampilannya pakai jas merah, ya kan? Jasnya merah, pakai wig merah, pakai make up. Kalau mau tahu dia beli jas pertama kali di mana? Di online. Yang harganya cuma 250.000. Kalau sekarang oke lah, mahal jasnya. Kan udah kaya karena YouTube. Kalau dulu pertama tampil waktu masih ya jadi tukang ojek sama jualan sosis, ya jas merahnya beli di online, harganya murah, 250.000. Dari berangkat dari situ, akhirnya dia